Dan alhamdulillah mereka dalam keadaan lancar menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat RSTQ dan jamaah sekalian, berjumpa lagi bersama Teh Auna di Masjid Jami Darus Sa'adah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Sahabat RSTQ dan jamaah sekalian, Teh Auna akan sharing tentang motivasi Al-Quran. Bahwasannya di dunia ini Allah memiliki keluarga. Siapakah keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dari hadis Ahmad nomor 12292 an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Misalkan jamaah sekalian atau sahabat RSTQ jadi keluarganya pejabat, bangga enggak? Bangga. Jadi keluarganya para raja, bangga enggak? Bangga. Tentu pasti bangga. Apalagi sahabat RSTQ ataupun jamaah sekalian jadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan seluruh alam ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, semuanya tunduk kepadanya. Seharusnya kita bangga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu jamaah dan sahabat RSTQ? Betul. Kemudian ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, qala qila man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Siapakah ahli Quran itu jamaah sekalian atau sahabat RSTQ? Ada yang tahu? Yang menghafal Al-Quran. Betul. Siapa lagi? Tahu. Baca. Betul jamaah sekalian atau sahabat RSTQ, ahli Quran itu bukan orang yang menghafal Al-Quran 30 juz saja, tetapi orang yang spesifik cinta terhadap Al-Quran. Cinta terhadap Al-Quran dibuktikan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana? Satu, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat, orang yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, orang yang ikut aktif peran dalam dakwah Al-Quran. Itu yang disebut dengan ahli Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya sahabat RSTQ atau jamaah sekalian, kita harus mau membaca Al-Quran. Santri yang selalu aja masih mau membaca Al-Quran, santri yang selalu galau aja mau membaca Al-Quran, masa sahabat RSTQ atau jamaah sekalian gak mau membaca Al-Quran? Ada hadis Tirmizi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan. Satu kebaikannya itu yaitu dibalas 10
lagi 1 ayat, 2 ayat, berjuz-juz. Berarti itu Allah melipat gandakan menjadi beribu-ribu pahala. Makanya sahabat rezeki harus mau membaca Al-Quran. Aku tidak mengatakan alif lam mim, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Oh, Teh Auna, saya mau baca Toha. Nah, Toha kan 2 huruf Teh Auna. Berarti itu termasuk udah membaca Al-Quran. Betul. Walaupun Toha, Yasin 2 ayat, tetapi sahabat rezeki atau jamaah sekalian jangan langsung shadaqallahul azim, tetapi harus mau dilanjutkan. Walaupun 1 ayat kan itu Toha, Yasin 1 ayat Teh Auna aku juga dapat pahala. Iya betul, tapi minimal jangan Toha, Yasin aja, tapi lanjutkan seperti itu. Insya Allah Allah akan memberikan pahala buat sahabat rezeki atau jamaah sekalian yang mau membaca Al-Quran. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian ada cerita dari santri yang tadinya nggak bisa baca Quran, sedih mulu, ngeluh mulu, karena aku mah beda dari yang mereka udah pintar, mereka mau udah bisa baca Quran, udah punya hafalan Teh Auna 5 juz. Aku mau udah pengen pulang aja, sedih, bahkan pengen aku mau udah capek, pengen bunuh diri. Gara-gara menghafal Al-Quran gak bisa, pengen bunuh diri. Ya Allah, sahabat rezeki atau jamaah sekalian, ngeluh terus pusing, ngerasa pusing. Jadi sahabat rezeki dan jamaah sekalian yang tadinya santri selalu mengeluh, tapi Teh Auna kasih motivasi buat mereka dan akhirnya mereka bisa. Dan alhamdulillah mereka dalam keadaan lancar menghafal Al-Quran. Itu karena bukti dan ingin cinta dan mau berusaha untuk menghafalnya walaupun susah, galau, sedih. Jadi gitu sahabat rezeki dan jamaah sekalian, kalau kita mau berusaha insya Allah akan ada jalan. Jadi sahabat rezeki, kita kembali ke hadis yang tadi. Jamaah sekalian dan sahabat rezeki, jadi ahli Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, makanya dari itu kita harus mau membaca Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu diangkat dari dada manusia, ataupun Al-Quran itu dicabut dari hati manusia, kita akan merasakan kerugian yang sangat besar selamanya, ataupun merasa rugi selamanya dan ketakutan terbesar. Tetapi ketika Al-Quran itu dihafalkan, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Teh Auna ajak sahabat rezeki dan jamaah sekalian harus mau membaca Al-Quran dan belajar menghafal Al-Quran. Ini saja motivasi dari Teh Auna, semoga bermanfaat buat sahabat rezeki dan jamaah sekalian. Sebelum pamit, Teh Auna punya pantun. Jalan-jalan ke Cikini, Cakep. jangan lupa pulangnya beli nasi. Cakep. Cukup sekian hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi bersama Teh Auna. Terima kasih kepada Guru Besar Pimpinan Rumah Syiar Tahfiz Quran Bogor. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi motivasi buat kita semua dan sahabat RSTQ yang berada di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat RSTQ yang ada di rumah ataupun di mana, jangan lupa supaya tidak ketinggalan tentang motivasi Al-Quran bareng Teh Auna. Jangan lupa tetap like, subscribe, share Di YouTube channel RSTQ Bogor. Sampai jumpa.